mengatakan udahlah dilembagakan saja Pak Jokowi itu menjadi bagian dari PSI. Kalau bukan bagian dari PSI secara struktural, secara kultural kayak begini, yang begini-begini nggak terjadi dong. Gitu loh kira-kira tuh. Kan selalu ada batas di mana secara struktural beliau bekerja dengan secara kultural beliau bekerja gitu. Ini kan enggak. Kembali di Gestur, pertanyaan penutup untuk masing-masing narasumber. Jadi dari perbincangan kita hari ini, jika Pak Jokowi meminta kader PSI datang ke rumah pribadinya di Solo nih, Bang Rey, jika ada kebutuhan politik begitu ya, nanti kader PSI benar-benar bypass struktur partai dan justru antri meminta restu politik ke rumah Solo. Bukankah ini bukti nyata bahwa demokrasi kita lumpuh? Iya, yang menarik dari Pak Jokowi ini kan seringkali membuat sesuatu yang secara teoritik demokrasi itu nggak kena gitu. Misalnya seperti yang sekarang kan, beliau ini bukan siapa-siapa di PSI, tetapi sepertinya segala sesuatunya tergantung beliau juga gitu. Mestinya kalau beliau berpikir yang lebih konstruktif lah terhadap politik ini, beliau melembagakan dirinya di dalam PSI itu. Itu ini cara berpikir konstruktif gitu. Artinya apa ya? Ya itu tadi, apakah beliau menjadi ketua umum atau beliau misalnya menjadi dewan penasehat atau apa gitu. Artinya beliau menjadi bagian secara struktural dari partai ini gitu. Nah, tapi kalau bukan siapa-siapa di partai itu, tapi kalau ada apa-apa dengan PSI datang ke Solo gitu, hubungan apa secara politik itu? Ini penandanya gitu. Ya. Nah, tapi jangan dibilang bahwa itu demokrasi gitu. Ya, demokrasi itu juga ada pakemnya, gitu loh kira-kira tuh kan. Nah, oleh karena itu kalau disebut seperti yang sekarang ini, saya juga nggak ngerti gitu. Mestinya juga orang PSI-nya juga harus secara tekun lah untuk mengatakan, udahlah dilembagakan saja Pak Jokowi itu menjadi bagian dari PSI. Kalau bukan bagian dari PSI secara struktural, secara kultural kayak begini, yang begini-begini nggak terjadi dong. Gitu loh kira-kira tuh. Kan selalu ada batas di mana secara struktural beliau bekerja dengan secara kultural beliau bekerja gitu. Ini kan enggak gitu. Yeah. Sepertinya udah menasihatinya, ya kalau ada masalah datang ke saya itu kan, lalu turun ke daerah-daerah pakai jaket PSI macam-macam gitu. Lalu beliau di PSI-nya apa? Nah, kita mau mengatakan tuh penting sekali untuk membudidayakan politik yang lebih terukur itu maksud saya. Sama seperti ya kemarin-kemarin kan. Ya, beliau yang membuat pola pertama kali, yang kalah dalam Pilpres itu ikut di dalam pemerintahan. Yeah. Itu seolah-olah tepat gitu, seolah-olah benar dalam kerangka apa yang disebut harmonisasi. Padahal itu ya keliru. Mestinya, harus ada check and balances juga. Iya, Anda harus menumbuhkan justru kelompok yang bisa men-challenge Anda. Bukan sebaliknya, menarik yang mestinya men-challenge Anda itu menjadi bagian supaya nggak ada challenging gitu loh. Jadi bukan itu teori demokrasinya mestinya gitu. Jadi harus tetap dibuat satu situasi yang terus-menerus menumbuhkan demokrasi ini. Jadi kalau beliau mengatakan bahwa partai politik PS ini perlu diperkuat, ya sudah, beliau nyemplung langsung ke dalamnya. Jadi nggak setengah-setengah sekarang. Kalau disebut, apakah Pak Jokowi itu orang PSI? Enggak. Kan nggak ada di struktur gitu loh. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Bekerja sepenuh hati untuk PSI. Seperti beliau mengatakan di dalam beberapa pidatonya kan, saya akan turun dari kampung ke kampung untuk membesarkan PSI. Jadi apa dong? Menimbulkan kebingungan iya, di masyarakat jadi juga. Jadi apa dong kan ya? kira-kira gitu. Dan yang lebih unik lagi, di tengah-tengah itu ada namanya Projo. Dipertahankan lagi gitu loh. Ini Projo ini mau buat apa? Nggak jelas. Karena Pak Jokowi itu nggak akan jadi presiden. Nggak akan jadi kepala daerah. Kan relawan-relawan ini kan bekerja dalam kerangka memastikan bahwa ide mereka itu akan tereksekusi di eksekutif gitu loh. Ataupun di legislatif. Nah beliau nggak akan melakukan itu. Nah oleh karena itu mestinya juga kalau betul ya, Projonya juga ya membaur diri aja menjadi PSI atau tidak ada lagi yang namanya Pro Jokowi dalam konteks politik gitu. Yang ada adalah Projo atau apalah yang dalam konteks memelihara pikiran-pikiran
Pak Baik. Jokowi gitu loh kira-kira. Baik. Terakhir, Bang Freddy ditambahkan, jika Solo menjadi pusat kendali, katakanlah bagaimana Anda meyakinkan publik bahwa gerakan ini tidak sedang menciptakan matahari kembar, dan identitas Projo juga harusnya lebih jelas dong ke depan kalau Pak Jokowi sudah pakai identitas Pusat PSI. kendali apa sih? Pusat kendali emang mau ngirim nuklir? Enggak lagi. Saya tanggapin sedikit. Masyarakat datang ke Solo, termasuk PSI, termasuk Projo, itu memang gaya karakter Pak Jokowi, ya semua diterima, semua didengarkan. Kepada kami beliau juga mengatakan hal yang sama. Silakan datang kapan saja, silakan diskusi kapan saja. Jadi bukan mau menghilangkan struktur itu, bukan gitu. Jadi konteksnya memang beliau siap menerima dan mendengar siapa saja. Kan tidak ada di situ nanti setelah PSI dari mana datang saya akan memutuskan, enggak kayak gitu, enggak, dia mendengar saja. Memang begitu. Di dalam memimpin pemerintahan juga Pak Jokowi itu gayanya seperti itu, dengar saja. Semua masukan diterima, semua diterima. Nanti baru diputusin. Kan begitu. Jadi bukan jangan dimaknai merusak hierarki ke struktur tatanan, enggak kayak gitu. Yang mau disampaikan, pesan disampaikan adalah di situ Pak Jokowi mendengar siapa saja itu, ya. Itu. Kemudian masalah matahari kembar, ya, matahari kembar. Justru saya sekali lagi melihat sebaliknya, hari ini konstitusi kita Gini loh, jelas. sebentar sebelum itu. Kalau ada masalah di internal PSI, ya diselesaikan secara struktural di dalam internal partai. Iya. Bukan ke Pak Jokowi gitu loh. Yang bilang menyelesaikan Pak Jokowi siapa? Enggak, itu kan tadi kalau ada masalah di PSI, silahkan datang ke saya. Loh, ada apa kok datang ke Pak Prabowo, ke Pak Jokowi? Ya silahkan selesai di situ. Jangankan PSI, tukang gerobak saja datang. Silakan. Pak, ayo itu maksudnya. Kalau konteksnya tukang gerobak yang datang, anggota pengajian yang datang, Maksudnya wartawan, seperti itu, Pak. silakan, Pak. Tapi Just kalau mendengar. ada masalah di PSI Ya. atau anggota PSI berasa ada persoalan di PSI, silakan datang ke saya. Itu rumah tangga orang. Kok rumah tangga orang? Ya, PSI itu kan rumah tangga orang, bukan Tapi- rumah tangganya Pak Jokowi. Ya dia kan mengatakan sudah Apa? akan berjuang untuk. Iya, tapi Iya. itu rumah tangga orang. Iya, tapi dia berjuang Iya, kan? bahwa Anda mau berjuang untuk PSI seperti Iya. Anda berjuang untuk Pak Jokowi, bukan berarti Anda orangnya Pak Jokowi. Orangnya Pak Jokowi jelas. Dalam bentuk yang disebut dengan struktur. Oke. Struktur, Ya, Pak Jokowi di struktur. Baik. Bu, ya, dalam pengertian Projo, gini ya. loh maksud saya. Ketika saya kasih umpama ya, ketika lawyer mau Dewan membantu, Pembina. ketika lawyer mau membantu kliennya, bukan berarti dia menjadi bagian dari keluarga itu. Iya. Itu yang saya sebut bahwa Pak Jokowi mau membantu PSI, bukan berarti dia bagian dari keluarga PSI, karena secara struktural dia nggak ada di Dia PSI. bagian keluarga PSI, Bang. Sebagai Dewan Pembina. Nggak ada. Tidak ada. Dia bagian keluarga PSI. Iya, dia kan udah deklarasi Iya, dan hadir di, masa kita nggak. Tapi secara struktural itu dibutuhkan. Secara struktural. Itu maksud saya, kalau urusan pertengkarannya kan secara struktural, ya diselesaikan orang PDI Perjuangannya. Kan kita nggak ada bicara Oke. perma sengketa di sini. Baik, pemirsa Safari Politik Joko Widodo pasca purna tugas menguji satu tesis besar. Apakah institusi partai politik modern dengan struktur militannya mampu bertahan atau justru roboh oleh majis personality seorang tokoh bangsa. Namun satu hal yang pasti, gestur politik dari Solo hari ini mengirim pesan kuat. Kendali pengaruh di negeri ini tidak pernah benar-benar selesai. Terima kasih para narasumber sudah bergabung bersama kami. Bang Freddy Namanik, Bang Ray Terima Rangkuti, kasih. Gestur akan kembali pekan depan. Sampai jumpa.